Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pontang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang nyimpan uangnya besar, sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke SPN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali. Besar sekali. Warga negara Indonesia, anak buah kapal Tunda Henry dan kapal tongkang Christie yang disandra separatis Filipina pimpinan Abu Sayyaf telah dibebaskan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di Istana sore tadi. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Akhirnya 4 ABK WNI yang disandra oleh kelompok bersenjata sejak tanggal 15 Maret 2016 yang lalu sudah dapat dibebaskan. Keempat WNI tersebut dalam keadaan baik dan pembebasan sandera ini berhasil dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina. Saat ini keempat sandera sudah berada di tangan otoritas Filipina dan akan segera diserah terimakan kepada pemerintah Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Filipina yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik dalam 2 kali pembebasan WNI kita. Dan saya bersyukur bahwa inisiatif Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan trilateral di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2016 yang lalu membuahkan hasil. Dan operasi ini adalah salah satu hasil dari implementasi semangat pertemuan tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara tiba-tiba dan di luar agenda resminya, Presiden Joko Widodo belusukan ke Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten pada Rabu sore. Presiden menekankan mengenai pentingnya proyek perluasan bandara untuk mengejar pemenuhan kebutuhan masyarakat atas jasa penerbangan. Perkembangan proyek Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta mendadak menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Ditemani Menteri BUMN, Dirut Angkasa Pura II dan Dirut Garuda Indonesia, Presiden melihat langsung proyek tersebut. Presiden optimistis terminal baru Bandara Soekarno-Hatta itu bisa digunakan saat musim mudik Lebaran mendatang. Presiden Jokowi menegaskan pembangunan fasilitas penerbangan tidak boleh kalah cepat dengan peningkatan pesat jumlah penumpang. Karena saat ini terjadi pertumbuhan cepat kebutuhan jasa penerbangan di tanah air, menyusul semakin tumbuhnya perekonomian Indonesia. Memang dari sisi kapasitas, memang Bandara Soekarno-Hatta ini kurang.
sangat kurang. Ini pun kalau sudah jadi, saya tadi sudah langsung perintah ke Bu Menteri, harus sudah memikirkan lagi membangun selanjutnya. Udah ada 1, udah ada 2, udah ada yang ini ke 3. Harus langsung menuju ke 4, karena dengan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini sudah nanti kalau nggak didahului pasti akan kurang lagi. Yang pertama memang dari si terminalnya, tapi yang lebih penting juga runway-nya harus ditambah. Terminal 3 Ultimate nantinya akan terkoneksi dengan terminal-terminal lain di Bandara Soekarno-Hatta melalui interkoneksi kereta bandara tanpa awak. Bandara Soekarno-Hatta juga nantinya akan terkoneksi langsung dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Selain proyek pembangunan Terminal 3 Ultimate ini, Presiden juga meminta agar dilakukan perluasan terminal di bandara-bandara lainnya di Indonesia, terutama bandara yang menjadi destinasi wisata. Dari Tangerang, Banten, Dade Salampesi, Agusten Loren, Metro TV. PDIP hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Dari 34 pendaftar, hanya 26 yang ikut dalam tahapan penjaringan. PDIP serius mencari calon gubernur DKI Jakarta untuk menantang Ahok. Sebanyak 26 nama pada hari ini mengikuti tahap penjaringan meski sebelumnya ada 34 nama yang terkumpul. Sejumlah nama tenar seperti Yusril Iza Mahendra, Sandiaga Uno hingga Abraham Lunggana ikut dalam tahapan seleksi. Meski demikian, PDIP hingga saat ini belum memastikan nama yang lolos dalam penjaringan. Pasalnya, meski tahapan penjaringan sudah dilakukan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang akan memutuskan siapa yang akan diusung oleh PDIP. Nantinya nama tersebut akan otomatis diusung dalam Pilgub DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta memutuskan menghapus sistem 3-in-1 yang berlaku di Jalan Sudirman Tamrin. Sistem ganjil genap disiapkan untuk mengganti sistem 3-in-1. Keputusan dihapusnya sistem 3-in-1 di Jalan Sudirman Tamrin diambil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama setelah melakukan pertemuan dengan Dirlantas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan. Untuk mengatasi kemacetan pasca penghapusan 3-in-1, Dinas Perhubungan DKI akan melakukan rekayasa jalan dan pengalihan arus lalu lintas. Disub DKI juga bekerjasama dengan Dinas Bina Marga untuk melakukan sterilisasi jalan dan mengajak masyarakat beralih ke angkutan umum. Menurut Gubernur Basuki Cahayapurnama, sistem ganjil genap akan diterapkan untuk mengganti sistem 3-in-1. Saat ini Pemprov DKI masih menunggu hasil kajian Dirlantas Polda Metro Jaya yang akan menggelar fokus group discussion tentang sistem ganjil genap. Kita pasti menghapus 3-in-1. Sudah resmi berarti ya Pak? 3-in-1 pasti kita akan hapus, cuma lagi dikaji kan memang kemacetan bertambah. Dia akan membentuk sebuah forum grup diskusi untuk mendiskusikan apakah bisa jalankan ganjil genap. Itu aja. Ya. Berarti ada solusinya? Jadi udah nggak ada kemungkinan jalan malam 3-in-1. Kemungkinan ada pokoknya 3-in-1 udah pasti nggak ada. Tinggal apakah akan menunggu langsung IRP atau akan ganjil genap. KPK berencana mengumumkan hasil temuan dan penyelidikan kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras dalam waktu dekat. Ketua KPK memastikan pengumuman tidak untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Kasus pembelian lahan Sumber Waras yang diduga merugikan negara hingga ratusan miliar memasuki babak baru. Ketua KPK Agus Raharjo berjanji segera mengumumkan hasil penyidikan kasus tersebut. Namun Agus menolak jika KPK disebut-sebut akan mengumumkan tersangka kasus lahan Sumber Waras. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengklaim pembelian lahan Sumber Waras sudah sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP setelah dimintai keterangan oleh KPK bersama sejumlah pihak terkait. Belum. Sumber Waras mungkin segera akan diumumkan oleh KPK. Statusnya bukan tersangka, umumkan nanti gimananya ya tunggu aja. Pak, ya. Kalau kasus MA gimana Pak? Kasus MA gimana? 15 waktu Indonesia Barat, 4 sandera WNI yang telah dibebaskan perompak Filipina akan diserahkan pemerintah Filipina pada pemerintah Indonesia hari ini. Keempat WNI akan dibawa dengan kapal KRI yang terlebih dahulu bertolak ke Tarakan, Kalimantan Utara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir menekankan bahwa pembebasan keempat WNI ini merupakan hasil kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah Filipina, pemerintah Indonesia, TNI, dan unsur-unsur di luar pemerintahan.
Pembebasan ini merupakan hasil kerjasama yang terjalin setelah adanya pertemuan trilateral antara pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Armanata mengatakan pembebasan keempat WNI tidak menggunakan uang tebusan karena pemerintah Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk membayar uang tebusan. Namun Armanata enggan memberikan informasi secara detail proses pembebasan karena menyangkut keselamatan berbagai pihak, mengingat situasi Filipina Selatan yang sangat dinamis dan kompleks. Yang terpenting saat ini adalah ke-14 sekarang ya, WNI kita telah selamat, dibebaskan, dan terkait dengan detail operasi kembali saya sampaikan bahwa ini kita tidak ingin membeberkan secara detail karena juga menyangkut keselamatan orang-orang yang banyak membantu kita baik di Indonesia maupun ya, di Filipina. Teka-teki penjaringan calon gubernur PDIP, saya ke Mas Sandi Uno dulu. Mas Sandi, Anda juga merupakan kader dari Gerindra, kemudian ikut penjaringan dari Cagup PDIP, kemudian juga ikut ke penjaringan di beberapa partai lain begitu. Sebenarnya strategi apa yang Anda mainkan di sini? Terima kasih Mbak Andini. Jadi kami berkomunikasi politik tentunya sesuai dengan posisi Gerindra sendiri yang tidak mungkin mencalonkan secara sendiri. Jadi hasil diskusi kita dengan pimpinan Partai Gerindra memberikan mandat untuk memulai komunikasi politik dengan berbagai partai yang membuka proses penjaringan dan penyaringan. Dan kebetulan komunikasi politik tersebut membawa undangan dari PDI Perjuangan maupun dari partai-partai lain untuk mengikuti prosesnya.